Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik bahwa KPK catat 600 kasus korupsi dana desa. Yakin masa jabatan Kades diperpanjang 9 tahun. Sudah saya katakan dari awal bahwa ya kepala desa itu sangat rakus sekali terhadap kekuasaan, begitu kan. Dia setelah menjadi 1 periode, 2 periode, 3 periode selama 5 tahun aja ya menjabat ya. Dia kalau sudah nyampe 3 periode pasti yang dicalonkan itu adalah istrinya, anaknya begitu atau ponakannya begitu. Ini sering saya temuin bahwa kepala desa itu memang seperti itu begitu karena dia punya lokal strongman atau lokal yang kekuatan besar di desa. Akhirnya mau tidak mau dia yang dicalonkan adalah istrinya, walaupun istrinya itu tidak punya kapasitas besar begitu. Bisa jadi di situ begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya. Ini saya pernah pulkam, ada loh Kades punya mobil mewah, Fortuner dan satunya merek lain. Sepeda motor yang modusnya untuk dapat duit warga miskin ya, dapat bantuan perbaikan rumah 8 JT, tapi tiap rumah yang dibantu uangnya dikentit. Jalan desa juga dibangun ala kadarnya. Ya, desa yang tidak produktif, yang tidak maju-maju ya perlu dipertanyakan itu. Dana desanya kemana begitu kan? Jangan-jangan buat istri kedua. Bisa jadi seperti itu. Saya dukung perpanjangannya 6 tahun laksanakan tugas kerja. Tahunnya cuti kerja. Fokusan di hotel Pradeo pakai rompi orange. Kepentingan lebih penting ketimbang ungkapan KPK. Tahu kan yang di belakang Pak Kades siapa? Ya tahu sendirilah seperti apa. Jadi kalau orang-orang pusat dan KPK tidak turun ke jalan, tidak turun ke bawah ya, tidak diaudit satu persatu kepala desa, tidak menemukan ada kecurangan-kecurangan atau korupsi-korupsi yang ada begitu kan. Paling ya dikit-dikit ya mungkin ada orang yang kena tangkap basah atau memainkan proyek-proyek besar begitu kan. Ini orang opo-opo mau 20 tahun ya orang opo-opo seumur hidup orang opo-opo. Saking sudah bosannya rakyat dibohongi terus oleh Pak Kepala Desa siapapun begitu kan. Dan saya katakan bahwa kebanyakan kepala desa itu satu, yaitu adalah punya istri 2, ya main selingkuhan, banyak yang sudah ditangkap begitu kan. Terus kemudian memainkan dana desa. Dana desa sebanyak itu kalau dipergunakan sebaik-baik mungkin di desa, itu desa akan maju. 1 miliar 1 tahun begitu kan untuk infrastruktur yang ada. Maka desa itu ada 2, desa membangun, ada pembangunan desa yang seharusnya kita kelola bersama-sama oleh perangkat desa dengan warga di situ begitu kan. Ini kan cukup aneh sekali kalau menurut saya pribadi begitu. Masih 600 belum banyak, maunya disampai 1 juta sebagaimana ide 1 juta lapangan kerja. Jebloskan atau ini banyak sekali begitu kan. Dalam artian saya pribadi setuju bahwa kepala desa setiap tahun kita audit atau dana desa itu diperlambat. Biar misalnya 3 tahun sekali misalnya atau misalnya 5 tahun sekali begitu bisa saja seperti itu begitu kan. Kalau dia condong 1 tahun sekali maka dia akan lebih condong untuk korupsi begitu. Dan saya yakinnya ini fakta begitu kan. Ya ini nih kepala desa yang demo ini jangan-jangan sudah punya kasus begitu, kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK catat 600 kasus dana korupsi ya, dana desa dikorupsi, yakni yakin masa jabatan Kades diperpanjang 9 tahun. Dikutip dari Demokrasi ya, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa atau Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun terus memicu kontroversi. Menurut pengamat, perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun ya justru bakal rawan terjadi tindak pidana korupsi lantaran terlalu lama menjabat. Peringatan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Adam Moshi. Bahkan menurutnya ya tugas negara adalah memberikan pembatasan kekuasaan melalui periode waktu untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang seperti korupsi. Ya banyak misalnya dana kepala desa itu banyak OTT begitu, sudah ratusan begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa dana desa itu jumlahnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali begitu kan. Jadi
Ya mau tidak mau orang bawah juga bermain, toh pada hakikatnya tidak ketahuan oleh orang-orang pusat begitu kan. Kalau toh nyatanya ada infrastruktur di desa lalu kemudian disurvei dengan kong kali kong yang ada, ya maka ini kapan mau maju begitu kalau orang-orang pusat atau kementeri desa tidak turun ke lapangan begitu, tidak turun langsung untuk diaudit begitu kan. Dia tidak tahu begitu kan. Dan bahkan ini secara substansi, dalam hukum tata negara perlu dilakukan pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme atau kesewenang-wenangan. Dalam semakin lama, kalau semakin lama menjabat maka potensi korupsi semakin terbuka, ujar Adam di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bahkan berdasarkan data KPK tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dalam periode 2012 hingga 2021. Maka dalam periode itu dilaporkan 686 kades terjerat dalam kasus tersebut, termasuk kepala desa di Kabupaten Jember. Atas dasar itu, Adam mengaku kurang setuju dengan tuntutan kepala desa yang ingin masa jabatannya diperpanjang 9 tahun. Ia menilai tuntutan itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi semata. Bahkan, saya kurang setuju dengan lanjutan para kepala desa tersebut karena tuntutan itu tidak mengedepankan aspirasi masyarakat, namun kepentingan kades semata untuk berkuasa lebih lama. Selain itu, kata Adam, tuntutan tersebut juga diutarakan menjelang tahun politik 2024. Hal itu membuat wacana itu menjadi syarat akan kepentingan politik pada pemilu 2024. Terlebih, para kades sebelumnya juga menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan mengancam partai politik yang tidak mendukung ke para kades. Rencana pemerintah dan DPR akan merevisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa atau akan membuka peluang untuk masyarakat yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Adam meningkatkan bahwa masa jabatan kades telah diatur pasal 39 dalam Undang-Undang Desa. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 tahun terhitung sejak pelantikannya. Katanya ya seperti itu begitu, bahwa kalau ini diperpanjang tentu otomatis akan banyak dana korupsi yang semakin banyak dikorupsi oleh Pak Kepala Desa begitu. Kemudian petahana kades dapat menjabat lagi bagi banyak 3 periode di masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sehingga kades dapat menjadi maksimal. Bahkan terakhir, ia menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan perwujudan prinsip demokrasi dan semangat yang dinaiki Undang-Undang tahun 1945. Ini demi mencegah sebagai tindakan penyimpangan seperti korupsi dan oligarki kekuasaan. Saya berharap revisi Undang-Undang tidak masuk pada program legislasi nasional 2023 karena menjelang tahun politik yang berpotensi terjadi transaksional jelang pemilu 2024. Katanya seperti itu. Saya menanggapan begini. Ketika kepala desa yang sudah menjabat 2 periode dengan ketentuan dari pusat itu 2 periode, banyak yang tidak setuju. Kenapa? Karena dirinya tidak bisa lagi 3 periode begitu kan. Artinya ya banyak yang setuju begitu, banyak yang menjadi problem ketika ketika dirinya sudah menjabat 2 periode, bahkan ditentukan oleh pusat itu 2 periode, ya otomatis kan tidak bisa melanjutkan 3 periode. Dan itu banyak yang tidak setuju untuk direvisi itu lagi begitu. Artinya apa kalau saya simpulkan? Bahwa kerakusan kekuasaan itu begitu sangat luar biasa begitu di desa ini begitu kan. Inginnya ya santai-santai aja kalau menang banyak dana korupsinya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Dan saya yakin apa yang selama ini dilakukan oleh kepala desa ya untuk di desa saja, kalau dia beranggapan masih mengutamakan dana desa ya tidak akan pernah maju. Hanya ya 1 tahun buat infrastruktur kecil-kecilan, terus banyak yang dikorupsi dan sebagainya begitu kan. Jadi jangan heran, lihat saja rumah-rumah kepala desa yang ada di desa itu, wah besar-besar begitu kan. Walaupun tidak besar ya mungkin di satu sisi dia punya rumah di luar begitu. Coba telusuri aja begitu kan. Dan saya yakinnya bahwa apa yang selama ini dilakukan Pak Kepala Desa itu menurut saya ada kerakusan kekuasaan, ada yang dimainkan kekuasaan di desa begitu kan. Dana desa dimainkan, diambil, dikorupsi dan sebagainya begitu. Ini dengan adanya data kasus seperti ini sudah menunjukkan bahwa eksistensi ya dari sebuah kepala desa itu sekarang ini tidak produktif begitu. Saya lihat mana kepala desa yang bisa membangun desanya. Coba tunjukkan kepada saya begitu. Coba mana begitu ya. Pasti dia lebih kepada
banyak kekurangannya begitu. Padahal bertahun-tahun, 2 periode, 3 periode dan sebagainya menjabat kepala desa, desanya itu aja begitu kan. Coba telusuri orang-orang pusat turun ke bawah begitu kan. Apalagi desa-desa terpencil itu jauh dari jangkauan itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.